Ada yang cuma kita nanya, Kak, aku lagi mau nyari air mineral, lorong sebelah mana ya gitu kan. Oh iya, seingatku sebelah sana ya. Kayak, Kak nggak mau coba nih Kak. Ya sampai dia nawarin, ya berarti semangatnya ada ya. Ya oke, Nah apresiasi. itu paling kasihan kan. Semangatnya ada tapi skillnya nggak ada. Kita kasih solusi. Coach James Gui hadir lagi. Saya menghadirkan Anda ke sini kenapa? Karena kondisi ekonomi kita, terutama pengusaha-pengusaha lah ya. Yes. Pemilik brand itu banyak PHK massal. Iya. Dan akhirnya kena korban itu belakangan yang di Unilever kalau nggak salah umur-umur yang usianya sudah mendekati pensiun ya. Iya. 40-50 nggak sih? Nggak ya? 40-an, 50-an. Bukan Unilever ya, Gudang Garam ya? Kalau Unilever tuh, yang turun. Sorry. Jadi Unilever itu datanya turun. Yes. Ya, labanya kan 12,6%. Tinggi juga ya. Tinggi, signifikan banget. Ini nyampe 1 triliun kali ya. Iya. Kalau dilihat dari laporannya dia ya. Iya. Nah, kalau yang Gudang Garam baru. Gudang Garam baru PHK. PHK massal yang umurnya segitu ya. Tapi kenapa yang di PHK itu bukan yang muda-muda? Karena masih ada harapan buat yang muda-muda untuk diajak ngebut untuk di era sekarang. Mungkin ya kalaupun yang muda-muda di PHK, walaupun di PHK nggak pernah sesuatu yang menyenangkan ya. Oke. Tapi kalau yang muda-muda PHK seperti tadi saya bilang, mereka relatif lebih adaptable, lebih gesit ya. Dan mereka bisa switch misalnya jadi TikToker, affiliator, kan dunia seperti itu relatively familiar lah buat anak muda. Ya, dia paling perlu belajar skill-skill yang baru kan ya. Tapi kalau usia 40-an, 50-an di mana dia sudah hampir seumur hidupnya kerja loh sebagai karyawan. Iya. Enggak punya pola pikir mindset untuk jadi entrepreneur. Ya. UMKM pun belum berani, maka dia kerja berpuluhan tahun kan. Enggak berani jadi UMKM lah. Kenapa ya? Ya, karena udah nyaman ya, dan dia rasa dia enggak punya capability atau enggak punya modal, enggak berani ambil resiko, banyak faktor lah. Ya. Jadi lebih nyaman jadi karyawan, lebih stabil kan. Nah, sekarang tiba-tiba out. Dia nggak punya mindset, dia nggak punya skill, dia nggak kebayang, dia nggak tahu dunia TikTok seperti apa. Jangan bilang kalau buruh pabrik ya. Saya bawa training untuk karyawan kantor aja ya, yang usianya 48 sampai 55. Oke. 70 sampai 80% nggak punya TikTok loh di handphone. Oh iya. Ya. Yang ada Facebook. Facebook yang you and I don't even touch Facebook anymore. Ya. Mereka bangga punya Facebook. Instagram ada tapi nggak terlalu aktif. TikTok nggak ada. Buat stalking doang even nggak juga gitu. Dan sebagian dari mereka, jangan kaget, nggak belanja di marketplace. Terus? Kalaupun dia mau belanja, anaknya yang belanjain. Wow. So they are not familiar with this digital world. Nah, bayangkan orang-orang seusia itu yang not adaptable, nggak nyaman di dunia digital, nggak punya mindset wirausaha, tulang punggung keluarga, anaknya pas lagi sekolah tinggi-tinggi, biayanya lagi tinggi-tinggi, dari satu SMA, satu masuk ke perguruan tinggi, tiba-tiba nggak ada pendapatan. Mau cari duit dari mana nih? Itu yang paling berat. Jadi jadi relatively saya nggak terlalu khawatir kalau usia 25, 35 lagi ter-PHK karena mereka relatif adaptable. Yang saya concern ini. Dan ini adalah generasi yang tidak berisik. Dia nggak di sosmed teriak-teriak. Iya. Dia suffer in silence. Justru kalau ini didongkrak, jadi nggak noise ya negara ini ya. Karena mungkin oknum-oknum ya. Kita ngomong oknum Gen Z yang memang relatifnya mereka kan sangat produktif sekali di jempolnya tuh kan. Iya, mereka di jempolnya kan? Dikit-dikit teriak kan. Teriak, komen apa segala macamnya. Itu kan bikin akhirnya keberlangsungan negara tuh kayak khawatirnya penggiring opini jadi nggak cinta sama negara. Iya. Mungkin dengan statementnya. Khawatirnya begitu si oknum ini. Itu. Tapi sementara kalau yang silent, yang sebetulnya mereka tuh kalau dibina dengan baik gitu ya, itu tapi gini, kalau Gen Z-nya dibina gimana? Biar juga mereka nggak noise, kan bisa aja kan? Gen Z dibina, yes. Sebenarnya semua harus dibina. Nah, jadi sekarang kita kembali ke yang tadi itu, yang di PHK ya. Oke. Kalau sudah di PHK atau mau di PHK, kan rencana mem-PHK kan tidak terjadi langsung, mendadak.
hari ini rapat, besok lepas 3,000 orang. Gitu kan nggak mungkin kan. Iyalah. Sudah ada wacana berapa bulan sebelumnya kan ya. Hitung-hitung angkanya nggak masuk nih. Yeah. Ya ada wacana. Nah kalau kita akan memphk-kan satu perusahaan ya, apakah lebih baik ada satu tindakan moral atau ada satu kewajiban dari hukumnya bahwa orang yang mau di PHK 3 bulan sebelumnya harus dibimbing supaya dia ada satu skill. Supaya begitu menjelang PHK dia sudah mulai usahanya, entah catering lah, masakan lah, warung lah, whatever lah, ya kue-kue kayak itu sudah dibimbing 1-2 bulan sebelum di PHK. Yang bimbing siapa? Perusahaan yang mau PHK dia punya kewajiban bimbing dia lah. Wajib. Katakan kalau ada aturan seperti itu, why not? Oke. Dan ini salah leadernya atau seperti apa? Atau mungkin ini adalah satu tindakan leader yang oke banget, bagus banget, karena daripada ntar akhirnya mudarat lebih besar, makanya harus diefisiensi daripada mungkin melibatkan semua perusahaan, akhirnya malah jadinya semua karyawan terdampak gitu kan. Berarti kan ini kan keputusan yang baik atau tidak baik nih dari leader yang bosnya. Keputusan PHK. Iya. Keputusan PHK nggak pernah baik sih ya. Oke. Keputusan PHK nggak pernah baik. Tapi kalau kita lihat, kita bahas tentang leader ya, bisnis dan leader ya. Sampai terjadi harus PHK, berarti sudah jadi satu kondisi bisnis di mana secara financial nggak bisa support lagi. Ya, sehingga mau tidak mau harus PHK. Oke. Dan ini kan sekali lagi tidak terjadi secara mendadak kan ya. Dari 2 tahun yang lalu sudah kita bisa lihat trennya, katakan. Trennya ini menurun nih. Ya, bisa jadi, jangan bilang ekonomi lagi sepi. Ekonomi lagi bagus pun bisa jadi produk kita lagi sepi, betul? Iya. Ya, ini trennya sudah kelihatan nih. Turun terus. Apapun kita lakukan nggak naik-naik nih. Oke. Nah, kalau trennya sudah kelihatan, as a leader, what are you doing? Namanya leader kan lihat ke depan. Oke. Ke depan ini skenarionya seperti apa? Ke depan ekonomi seperti apa? Ke depan demografik seperti apa? Ke depan market demand seperti apa? Ke depan teknologi kita seperti apa? Ke depan orang kita seperti apa? Produk kita seperti apa? Sistem kita seperti apa? Kan ke depan kurang lebih bisa lihat dong. Iya. Nah, kalau sampai terjadi 2 tahun yang lalu sudah ada tanda-tanda, tapi you didn't do anything about it, or you didn't do anything bold about it. And 2 tahun kemudian baru anjlok sampai tiara, sampai nggak ketolong. Oh, kenapa? Iya. Itu leadershipnya di mana sih? Udah mulai tajam nih. Ini baru nih Coach James gue nih. Jadi kalau ngomong kasar lah, walaupun di dunia nyata nggak semudah itu. Okay. Ya. Kalau ngomong kasar, kalau as a leader you did not anticipate this situation, then you are not a leader, right? Wow. A leader always looks ahead, right? A leader always looks ahead. Itu bedanya antara leader dan manager kan. Manager mengelola setiap hari, pagi siang malam mengelola supaya capai target. Itu manager mengelola. Tapi leader kan lihat ke depan. Future, iya. Yeah. Lihat ke future. Hari ini capai target. Tapi untuk capai target, gue sudah harus peras sampai setengah mati baru capai target. Tapi kalau terus-terusan begini, semakin hari semakin susah loh. Semakin hari semakin sulit loh. Ya udah nggak apa-apa lah, cambuk aja deh. Itu kan bukan leader. Oke. Itu kan tukang peras. Leader kan lihat ke depan supaya dengan kondisi kayak gini yang bakalan terjadi, apa yang saya harus lakukan sekarang sambil capai target, mengelola capai target, tapi saya harus siapkan supaya ketika kondisi itu terjadi, kami jauh lebih unggul daripada orang lain kan. Itu baru leader dong. Oke. Ngomong sih gampang, praktek sih susah. Tapi itulah leadership kan. Iya. Tapi industri ngaruh nggak, Coach? Misalnya contoh, kayak misalnya rokok tadi kan, gudang garam gitu. Ini di berita ya. Iya. Karena memang mungkin udah pada pindah ke elektrik misalnya, apa segala macamnya. Atau ya FMCG yang dimaksud adalah Unilever juga FMCG ya. Tapi maksudnya kalau misalnya industri yang kebutuhan dasar, kalau makanan apa segala macamnya itu justru malah nggak kena, atau seperti apa sih di era ekonomi sekarang ini? Kalau sudah kondisi seperti ini, semua kena sih. Semua kena? Semua kena sih. Karena the entire index turun kan.
Oh iya. Ya, jadi bukan luxury goods aja kan ya. Semua kena ya. Jadi sampai ke grassroots ya, akar rumput pun kena ya. Oke. Jadi kalau misalnya kayak rokok. Kan sudah kebaca trennya. Ya, the trend of cigarettes it looks like it's going down. Ya, atau it's gone down karena ada vape as an alternative ya. Dan anak muda sekarang kalau kita lihat dari 10 anak muda yang vape jauh lebih banyak daripada yang merokok kan. Right? Itu kan sudah satu indikator. Oke, ya. So trennya ke sana. Jadi apakah perusahaan ini tetap mau mempertahankan tradisi kita rokok aja, nothing else? Atau kalau kita baca tren vape, kita harus switching ke vape atau mengakuisisi perusahaan vape? Right, ya. Tapi banyak consideration. Ya, ada yang business consideration, ada yang ethical consideration, betul kan? Ya, jadi tapi gudang garam mem-PHK-kan karyawan karena gudang garam sendiri cigarette division. Cigarette division yang mungkin sulit, tapi mungkin perusahaannya sudah diversifikasi kan. Ke yang lain-lain kan. Dan yang lain-lain itu growth. Yang lain-lain itu bisa jadi growth gitu loh. Oke, dan makanya kalau dengan kondisi seperti ini sebenarnya buat yang terdampak ya, kayak misalnya si pekerjanya kena PHK apa segala macam, di era sekarang nyadar nggak coach? Anda kan juga sering dibilang pakar sales lah ya, jualan apa segala macam ya. Di TikTok di mana-mana lah Anda udah FVP di mana-mana. Jualan deh. Jualan pokoknya. Brandingnya jualan. Iya. Nah, dari sini kita melihat bahwa belakangan ini ada lagi naik tren. Sebenarnya dari dulu, dari 1400 tahun lalu sebetulnya. Ya, sampai sekarang. Cuma namanya berubah-berubah aja, biar kelihatan keren aja. Yaitu satu kata, sales atau maklar. Sales. Tiba-tiba berjalannya waktu sales berubahlah. Jadi apa? Era waktu zaman-zaman MLM misalnya. Ya, oke lah. Habis itu jadi agregator. Jadi afiliator, dropshipper, just tipper, pakai gaya-gayaan agregator deh. Gojek agregator, Shopee agregator, maklar. Ya kan dia nggak punya motor, kan nggak punya mall, nggak punya toko, ibaratnya gitu ya. Di Shopee maklar juga, sales juga. Nah, belum lagi sekarang eranya produk digital atau digital produk, jualan e-book, jualan ini apa segala macam di link.id tuh kan. Tapi ujung-ujungnya akhirnya sebenarnya sales. Berarti kalau teman-teman yang kedampak masalah PHK apa segala macamnya, sebenarnya mungkin salah satu cara adalah yang minim resiko tapi impact-nya tinggi kali ya. Karena kita nggak produksi masalahnya. Kita tuh nggak bikin barang, jadi nggak berat. Makanya mereka kalau bisa langsung masuk ke dunia sales gitu, ngejualin sesuatu. Tapi masalahnya mereka nggak punya ilmu. Kalau mereka baca buku ini, jelas. Speak with confidence. Ya, ini James Gui langsung nih ya. Nanti sebenarnya ada sesi khusus aja kita bahas ini ya. Boleh. Public speaking, belakangnya juga ramai itu ya, pejabat-pejabat kita public speaking seperti apa. Kalau mereka belajar atau punya ilmu ini, atau punya ilmu sales itu sendiri untuk cara cepat closingnya, mereka aman. Nah, kondisi sekarang mereka nih kan nggak ada basic mindsetnya aja, pokoknya kerja sampai mati. Aduh. Ya, sekarang kita bahas ya. Ini seru nih, kayaknya panas banget. Boleh nggak sambil kita nge-cake aja? Zaman sekarang tuh harusnya kita ngobrol sambil. Ada istilah nge-cake ya? Nge-cake kan. Gen Z sekarang tuh ada dong. Ini nge-cake ya. Nge-snack ya. Nge-snack ya. Istilah-istilah sekarang unik-unik nih coach. Nah ini obrolan berat biasanya kan diringankan dengan sesuatu yang sebenarnya saya harus mengurangi makan cake sih. Tapi cake ini ya secara visual aja mengundang banget. Tergoda juga sama dapur coklat. Jangan main-main Anda sama dapur coklat masalahnya. Dapur coklat ya? Dapur coklat dari dulu coach. Wah ini udah cabangnya berapa ya? Udah 24 tahun kalau nggak salah, ratusan cabang ya. Kalau nggak salah ya. Nah ini enak, ini nggak terlalu manis loh. Iya itu makanya anak-anak sekarang kan sebetulnya udah tahu edukasi mengenai, tahu lah ya penyakit ini, diabetes apa segala macamnya. Tapi konsistensinya dapur coklat ini tetap ngejagain kondisi tubuh kita, si pelanggan itu sendiri. 100 outlet 24 tahun dapur coklat coach. 24 tahun udah. 24 tahun. Ini cabangnya di mana-mana. Bahkan lebih kerennya lagi dia punya delivery point di Jabodetabek. Ya ada Jawa Tengah, Jawa Timur, Medan, Bali, Pekanbaru, Makassar. Lengkap nih dapur coklat dari dulu, dari kita muda. Kalau di rumah saya kadang-kadang kami dikirim kue, cake dan sebagainya.
maaf nih, kadang-kadang di rumah kan nggak terlalu banyak makan kek ya. Yeah. Karena like you said, jaga kesehatan. Yeah. Jadi kek itu kadang-kadang kami bagi ke teman. Oke. Oke. Tapi kalau terima dapur coklat, itu nggak bakalan kasih orang lain. Mantap emang dapur coklat. Lo iyalah. Benar. Iya kan, maaf ya, kalau memang misalnya adalah terkait masalah gulanya yang yang nggak karu-karuan, nggak tahu dari mana gitu ya, buatan apa segala macam, ya mendingan sorry tuh saya nih kita kasih aja. Ya kan, tapi kalau misalnya memang untuk menjaga dari memperhatikan kondisi tubuh si konsumennya, mending kita simpan buat kita. Simpan. Jadi kalau kualitas seperti ini, nggak perlu makan banyak pun udah cukup kan? Ya. Karena kualitasnya. Iya. Jadi kalau saya makan nggak sepotong segede gini, paling 1-2 sendok lagi udah cukup. Tapi kualitasnya udah dapat. Iya betul. Karena emang coklat beneran. Karena bukan kuantitas, kualitas. Nah, kualitas. Udah cukup. Mantap ya. Mantap. Wah mantap deh. Bismillah. Apalagi sama kopi hitam. Baik pas. Temennya emang kopi hitam ya. Nah, maksud saya kenapa saya ngajak ngobrol dengan Kondisi Plus memilih sambil dapur coklat? Karena biar bisa menghangatkan suasana, karena bentar lagi akan panas nih obrolan ini. Udah panas. Panas nih. Ayo. karena tadi sudah dipancing. Udah saya pancing tuh. Kita lanjut ya. Ini untuk nurunin hormon-hormon jahat keluar dari coach. Ya, karena orang bilang kalau makan coklat jadi tenang. Coklat koko ada unsur penenang. Koko ada unsur pemenang. Cocok ya betul ya. Dapur coklat kalau teman-teman misalnya pengen sama juga kayak kita nih sambil ngobrol urusan penting apa segala macamnya, cek aja informasi di bawah tuh. Sosial media Dapur Coklat. Gimana? Maka coklat itu sebagai satu comfort food kan. Penenang. Oke, yuk. Penenang ya. Oke, kalau kita bicara tentang tadi itu, menurut saya secara pribadi, zaman sekarang adalah zaman yang paling enak untuk seseorang dapat pendapatan tanpa bermodal. Tanpa harus punya modal duit ya. Yes. Jangan bilang zaman dulu lah ya. Waktu saya baru mulai, kita mau buka usaha supaya kelihatan presentable, harus punya kantor. Iya. Ini jasa loh ini. Ini jasa. Kemana-mana seminar. Okay. Tapi kartu namanya harus ada kantor, betul? Ya, baru kelihatan bonafit. Oke? So harus ada kantor. Dan kalau alamatnya di gang mana, langsung kredibilitasnya diragukan. Iya. Maka harus punya tempat usaha yang alamatnya relatif keren. Iya. Dan tempat usaha mau kantor atau toko yang alamatnya relatif keren, sewanya lumayan. Betul. Dan saya dari Singapura datang, kaget waktu itu mau sewa ruko 2 tahun di depan. Nggak ada cerita bayar cicilan ruko per bulan. Kalau di Singapura kita sewanya bulanan loh. Sini kontrak 2 tahun. Wah, cash flow lumayan juga tuh ya. Kalau nggak ada duit nggak bisa mulai tuh. Iya. Oke? Belum pun usaha loh. Terus harus daftar nama perusahaan. Iya. Ya, itu ada biaya pendaftaran lagi. Oke? Kita produksi. Produksi harus punya tempat produksi, harus punya capability untuk memproduksi. Apalah kue, cake atau whatever gitu ya. Yeah. Harus ada dapurnya, ada capability-nya. Terus mau iklan. Zaman dulu mana ada sosmed. Mau iklan harus cetak selembaran. Betul kan? Brosur, iya benar. Brosur, bagi-bagi. Nah, mau cetak berapa ribu brosur? Mau bagi seluas mana? Seluas-luasnya radius 10 kilo. Ya. Betul? Jadi market di lebih dari itu kan nggak terjangkau. Mau jangkau market yang jauh lebih luas, pasang iklan. Iya. Iklan kan nggak murah. Oh iya. Ya, iklan koran ada iklan kolom atau iklan baris. Iklan kolom mahal, iklan baris kelihatan murah. Oke. Murahan, betul kan? Iya. You mau pasang di majalah duit. Mau pasang di radio, duit. Mau pasang di TV, duit. Kalau nggak ada budget, iklan. Siapa yang tahu? Yeah. Sekarang ya, buka usaha, perlu tempat? Nggak perlu. Ini tempatnya. Iya. Oke? Perlu produk? Nggak perlu. Ini pun saya bisa bantu jual. Iya. Saya nggak perlu ada dapur, betul ya? Oke? Perlu iklan? Saya pasang di sosmed, saya pasang di IG, saya pasang di YouTube, saya kasih video YouTube. Gratis semua. Jangkauan tak terhingga. Saya bisa terima order dari Makassar misalnya. Ongkir ya, bayar ya sendiri dan sebagainya kan. Atau saya bisa titip di marketplace. Zero modal, man.
Dan serentak saya bisa jual 15 produk yang berbeda-beda. Bisa nggak? Bisa. No problem. Saya bisa jual ini, saya bisa jual termosnya, saya bisa jual handuk, saya bisa jual sepatu, saya bisa jual velg mobil. Nggak ada hubungan satu dengan lain pun saya bisa jual. Oke. Susahnya di mana ya? Oke. Nah. Jadi kebuka ya mindsetnya ya. Susahnya di mana ya? Susahnya adalah pola pikirnya. Itu dia. Oh itu ternyata ya. Nggak punya modal financial. Tapi you are right, perlu modal mindset dan perlu modal keterampilan. Karena kita pasang iklan, kita di Instagram, di TikTok, di marketplace kan ada metodenya, ada algoritmnya, betul ya? Nah itu yang harus kita pelajari. Tapi itu ilmu, nggak usah keluar duit dan nggak ada resiko. Nggak ada cerita stoknya gue beli 300 kotak dulu. Oh enggak. Nggak ada, laku baru saya pesan. Iya betul. Ya kan? Iya. Atau bahkan sekarang di keranjang kuningnya TikTok itu sendiri, itu mereka yang packingin. Misalnya dapur coklat nih, saya live nih, atau mungkin bikin konten. Iya. Kalau teman-teman misalnya mau cobain juga nih buat teman meeting apa segala macamnya, ya kan? Iya. Tadi kan kita gigit aja udah keempukannya dahsyat banget tuh ya. Iya. Ya udah terkenal lah dapur coklat. Habis itu langsung nih, yuk klik aja di bawah gitu. Iya. Langsung dapur coklatnya, store-nya yang ngepackingin, dia ngirimin. Jadi nggak perlu, kan ada apa konsinasi ya. Kalau laku baru beli, salesnya canvassing ke warung-warung, ke toko-toko gitu kan. Obat lah, vitamin lah. Ini enggak langsung bisa begitu. Nah cuma memang kendalanya orang-orang yang kena PHK apa segala macam yang kita pelajari, mereka nggak tahu nih ini berjalan di balik tameng kepalsuan nih kayaknya nih. Bilangnya susah aku gaptek, padahal sementara dia sendiri mindsetnya aja nggak paham kali ya. Iya nggak paham, karena seperti tadi saya bilang, maaf nih, sebagian orang kan TikTok aja nggak punya di handphone, jadi apa ya? Gengsi kali, pikirannya nggak ke sana. Gengsi juga nggak? Mungkin ada gengsi juga ya. Mungkin dulu dia manajer di perusahaan, tiba-tiba di PHK suruh dia jual roti, kan nggak enak juga ya. Gengsi ya. Iya. Ada ilmunya nggak sebenarnya? Jadi apakah semua orang itu pasti bisa punya ilmu sales atau jadi sales? Bisa sih zaman sekarang, karena zaman sekarang bukan seperti zaman dulu. Sales itu harus face to face loh. Dulu kan face to face, saya harus nawarin, saya harus hadapi sikap Anda nggak suka dan sebagainya ya. Saya harus meyakinkan, memujuk, karena kalau tidak saya keluar dengan tangan kosong, betul kan? Dan satu sesi ini 1/2 jam. Masa gua ngomong sampai 1/2 jam, datang sini tunggu 1/2 jam, 1 jam kemudian tangan kosong, kan mahal buat saya. Tapi sekarang online gua cuap-cuap aja. 30 menit, 300 orang nonton. Dari 300 orang 5 beli kan lumayan juga. Dan saya nggak perlu hadapi sikap kan. Sikap lawan bicara saya, sikap audiens saya. Saya nggak perlu, mau beli syukur, nggak mau beli nggak apa-apa. Kalau sini nggak mau beli, gue pulang tangan kosong diomelin atasan kan. Oh karena ada budget transportasi. Ada target yang harus capai. Justru ini bebannya lebih tinggi loh. Ini bebannya jauh lebih ringan loh. Kita praktek aja gimana? Tipis-tipis aja, nggak usah serius-serius banget, Coach. Biar nyarani ke mereka. Tadi kita ngomong gini, asal keranjang kuning udah laku sih. Iya benar. Lo tahu nggak? Ini buat orang-orang yang tertentu aja. Gue tahu kayaknya insya Allah lo pasti langsung beli. Boleh kita baca dikit-dikit ya? Tadi Coach James sebetulnya, kalau yang mungkin di industri mirip-mirip kayak kita gini, ini saya udah melihat bahwa nggak apa-apa dibocorin ya. Ya udah mau beli jadi nggak jadi beli lagi. Gara-gara dibocorin ya. Betul. Kayak tadi dia bilang bahwa coklat itu menenangkan. Itu kan masuk tuh sebetulnya kan. Terus orang datang biasanya kalau gua nggak cocok sama tuh coklat, mungkin bahan-bahan yang terlalu banyak buatan apa segala macamnya kita nggak kenal, atau mungkin kimianya apa nggak jelas, biasanya mungkin kita kasih orang. Tapi kalau dapur coklat mah nggak gua bagi gitu. Itu value-nya mahal banget itu. Bisa loh, gue bocorin lagi. Enggak, lo beli-beli aja, nggak usah jadi tiba-tiba nggak jadi beli gara-gara udah ketahuan. Jadi ya. Coba gimana Coach? Kalau untuk industri makanan mungkin bisa diajarin juga, kebantu buat teman-teman semua. Gue bisa jadi lagi nih. Mas Dari bilang, siap. Jodoh Pak James, saya nggak suka makan cake. Bisa jadi begitu ya. Dan saya jaga kesehatan. Dan keluarga saya nggak ada yang suka makan cake. Ya sudah, nggak apa-apa, jangan paksa ya. Jujur ini enak nggak? Enak. Ya. Enak lah. Ini ada value-nya, ada brand yang bagus. Dapur coklat. Oke. So, Mas Dari, ini saya ada 2 kotak sih, saya bawa 2 kotak ini, ya. Just flashback and think, siapa
teman Anda atau orang yang you want to say thank you. Karena pernah bantu Anda, buka jalan buat Anda. Oh ya. And then you just want to say, thank you, I still remember your kindness. Okay, ya. Oke. Dan dia akan, karena sudah lama nggak kontak sama dia akan surprise banget. Dan hatinya hangat lah. Kalau dia lihat tiba-tiba ada kiriman ini dari Mas Derry, dan dia bilang, dapur coklat made for you. Dan dia bilang, thank you ya, lu masih ingat gue. Tolong kasih saya 2 nama dong. Saya kirimkan, saya kasih pita, I send and I say it's from you. Gila, keren banget. Menjual emotional value-nya ya? Yeah, it's the story. It's not the product, it's the story. Oh, kenapa orang akhirnya ada resisten kalau jualan terlalu banyak ngomongin produknya? Karena gue ngotot produk sih. Ini bagus loh, ini kandungannya nggak penting. You know this is good, it is good value, it is good taste, it is good brand. Iya. It has a reputation, berkelas, mewah. Send it to somebody who deserves it. Oh, oke. And this tells everything. Iya. This says you deserve this. This says you deserve the best. This says I still remember you. I thank you. Give me 2 names. I pitakan, I send to you. I send for you. Iya sih, gila. Potensi closingnya juga naik ya, karena orang udah tahu dapur coklat, misalnya dalam kasus ini ya, udah tahu this quality seperti apa gitu kan. Silakan klik keranjang kuning, kasih saya 5 nama dan alamat yang mau dikirim, kami kirimkan. Tapi kita kirim kepada 5 orang ya. 5 piece deh di keranjang kuning. Oke. Dan limitasi itu adalah apakah ngaruh ke rangsangan daya psikologis manusia? Kenapa 5? Kenapa 3? Nyambung nggak nanti? 5 lebih gampang sih ya. 5 lebih gampang. Karena? Jadi kalau saya ada 300 orang, katakan 5 orang bilang, oh iya ya, gue udah lama nggak kirim ke mereka ya. Oke. Dan 5 orang ini tersentuh. Masing-masing kirim 5. Gue dapat 25 loh. 25 udah hampir 10% dari audiens saya 300 orang kan? Udah. Oke. Oh iya. Itu yang terjadi ketika salah satu kampanye minuman Yakult kan? Iya. Dan gue nggak teriak-teriak kan? Iya. Ini bagus. Ilfil. Yakult kan begitu juga kan? Minum Yakult setiap hari. Saya minum 2. Pertanyaannya simple. Ya, peraturan dari mana tuh minum 2? That's marketing campaign gitu 3, 5 gitu kan. Iya kan? Sayang kan sudah ngomong cocok, 1 orang setuju suruh dia beli 1, kan rugi banget. See, people will not think of 5 unless you tell them, right? So if you tell them 5, maybe they'll listen to you and do 5. But if you tell them 5, maybe they'll send 3. Still better than 1. Oke, tapi kalau orientasinya banyak banget, buat apa? Berarti kekuatan storytelling lagi ya? Kekuatan storytelling lagi. 5 orang. Saya yakin dalam hidup Anda ada 5 orang. Oh pasti lagi, iya lagi. Ya, yang bahkan anggap aja 2 keluarga jauh, 3 teman. Atau mungkin 2 teman kelas. Atau 1 mantan atasan. 1 mantan rekan. 1 yang dulu waktu Anda susah dia pinjam duit. Lihat, di studio langsung pada cengar-cengir. Ada kan? Coach, gue coba feedback dikit ya. Iya. Buat untuk ngebedah kawan-kawan semua. Nggak maksud potong, tapi ini buat kebaikan teman-teman semua. Apakah ini yang dinamakan sebuah satu sugesti, atau orang tuh tadinya tuh nggak kepikir, kok bisa-bisanya begitu akhirnya nyebut orang yang tadinya pernah berjasa buat lo, akhirnya jadi kepikir ya. Jadi dan ingat, remember gitu. Nah maksud gue adalah, apakah memang sales itu bagian dari, sebenarnya manusia ini kan otaknya kosong. Kita lagi nggak tahu, kalau bahasa gue begitu ya coach ya. Iya. Kita tuh makhluk rekomendatif gitu loh. Ya. Ikan sehingga begitu ada satu penawaran, kalau enak kakak, coklat enak, beli sekarang dong, ayo dong beli dong, mumpung murah nih, beli gitu kan. Ya udah, kenapa gitu loh. Tapi begitu tadi lu aja pas ngomong begitu coach,
aku langsung kayak masalah pinjemin utang, atasan yang baik bisa buat gue sekarang berada di posisi ini gitu ya. Itu akhirnya ada rangsangan ya. Sebenarnya ada ilmu sendiri nggak sih? Maksudnya kayak istilah-istilah di sales atau mungkin marketing apa segala macam itu sebenarnya apa sih istilah-istilah itu? Hal-hal seperti ini datang ke saya secara alamiah ya. Oke. Ya. Mungkin karena saya sudah saking banyak bawa ajak training, ya. Sehingga misalnya Mas Dery, ini tolong, ini minta referensi ya. Ya. Tolong saya kan sales, saya harus capai target, ya. Boleh tolong kasih saya nama dari 2 orang atau 3 orang yang Anda kenal, yang mungkin saya bisa approach mereka untuk tawaran kek ini. Okay. Ini kan minta referensi, Iya. ya. Dan kita ajarkan jangan bilang, Mas Dery, handphonenya banyak dong, kontaknya 4.000 orang, ya. You kan banyak kenal orang, ya. Okay. Kenalin dong teman-temannya. Itu kan ilfil banget, betul ya? Aduh, sering banget lagi gue denger. Iya Lu lagi. kenalin dong, you kan ketua asosiasi, networknya luas. Kenalin dong teman-temannya. Permintaan ini membingungkan Anda loh. Gue harus kenal siapa ya? Kenapa gue harus kenalin ya? Nanti lu kalau terlalu agresif sama dia, gue yang diomelin dia. Betul kan? Ya, jadi you want to bantu tapi you gak mau bantu because my request is not specific. Oke. Mas Dery, saya perlu ya kejar target ya, and I need some referral from you. Tolong mungkin di database Bapak, siapa yang Anda kenal yang orangnya atau istrinya atau anaknya suka makan coklat cake? Lebih sempit. Siapa yang Anda kenal yang mungkin bisa appreciate kualitas cake seperti Dapur Coklat? Bukan orang yang asal makan cake, tapi bisa mengerti kualitasnya. Begitu dia makan, dia bilang, ini bagus. Siapa orang-orang yang mungkin 3, 4, 5 orang yang you kenal yang appreciate the quality of good cakes? See, this is how I ask for a reference. Be specific. Or maybe give me 3 names that if we send the cake to them, they will be so surprised because you have not contacted them for so long. Itu cara minta referral kan? Nah, sekarang tadi saya gitu aja sih. Wow. Keren. Coach, gue jadi kepikir. Ya, gue nggak bilang ini adalah spesifik mengenai turunnya labanya Unilever. Sekitar mungkin 1 triliun apa segala macam gitu ya. Signifikan kan? Nggak kesana. Tapi memang contoh kasusnya lumayan obvious. Tapi gue disclaimer juga, ini bukan berarti akhirnya malah ngungkit-ngungkit si brand terkaitnya. Ya teman-teman mungkin bisa baca sendiri ya. Mungkin bisa bagian dari salah satu si orang-orang atau SPG ini bertugas. Ketika kita masuk dalam supermarket, aku sendiri coach, itu sering banget menemukan orang yang pakai baju seragam brand tersebut, yang bisa jadi mungkin dari Unilever produknya, secara pabrikasi apa segala macamnya. Penawaran, ya Allah, ini justru kritik membangun buat kawan-kawan yang ada di sana, terutama yang terdampak ya. Akhirnya ujung-ujungnya malah melakukan efisiensi yang sebenarnya ya Unilever apa segala macam juga nggak mau gitu ya. Tapi terpaksa, tapi kan akhirnya dampaknya ekonomi jadi turun lagi. Karena kan kalau dia dapat kerjaan kan dia bisa belanja, dia bisa beli ini, beli itu gitu kan. Tapi kalau dia kepecat, dia nggak punya kerjaan, jadi nggak produktif. Dan nggak konsumtif lebih tepatnya. Itu penawarannya. Wah, ya gue bilang oknum lah si SPG ini. Parah. Parah. Iya nggak harus ini grupnya Unilever lah. Kita ngomong secara umum dulu aja. Parah. Kak, misalnya gue ngomong kategorinya, samponya sekalian kak, mau murah kak. Gue lagi jalan sama bini gue, lagi dorong troli. Di sebelah, tau kan sih yang selalu di supermarket selalu ada baju-baju andalan yang kita tahu ini brand apa kan. Ada yang lagi aktivitas yang rapiin raknya, ada yang apa segala macamnya. Ada yang cuma kita nanya, kak, aku lagi mau nyari air mineral, lorong sebelah mana ya gitu kan. Oh iya, seingatku sebelah sana ya. Kayak, kak nggak mau coba nih kak. Maksudnya kondisi gue lagi nggak butuhnya apa, dipaksa untuk kebutuhan ini gitu loh. Dan masuknya kalau dia mau masuk sih monggo ya, dia SPG sales gitu, sales promotion girl gitu. Tapi maksudnya butuh ilmu kali mereka juga. Soalnya mereka ujung tombaknya brand-brand besar ini loh. Yang sebetulnya akhirnya bukan gue bela-bela brand terkait ya, tapi kalau lu fatal, lu juga yang kena dampaknya. Ekonomi nggak berputar. Jadi itu gimana ya coach? Itu ya sampai dia nawarin. Ya berarti semangatnya ada ya. Ya oke, apresiasi. Nah, itu paling kasihan kan. Semangatnya ada tapi skillnya nggak ada. Lama-lama nggak patah semangat dia.
Iya. Oke, jadi semangat itu harus ditunjang dengan how to kan ya. Iya. Nah, bisa jadi how to-nya sudah diajarkan tapi lupa. Tapi atau bisa jadi dia SPG freelance. Oh iya. SPG freelance dia nggak tahu taunya ya berani nawarin gitu aja kan. Iya. Berani menghadapi orang, berani nawarin. Iya, Tapi betul. cara nawarinnya nggak penting. Yang penting punya keberanian. Iya. Ya Oke. gitu. Jadi hari ini dia jual produk ini, besok pameran dia jual mobil, lusa dia jual baju gitu kan. Freelance. Tapi sebenarnya freelance itu ada ilmunya kan, ada supervisor kan? Ada supervisor, ada ilmunya. Tapi kadang-kadang turnovernya saking tingginya nggak sempat training kan. Oh. Ya kan, hari ini train, besok dia pergi cari baru lagi, nggak sempat train, udah harus di drop ke tempat supermarket gitu ya. Maka dengan teknologi sekarang, saya rasa tidak terlalu sulit untuk kalau saya adalah sebuah perusahaan yang mau hire freelance SPG jualan ini. Sebelum saya tugaskan jualan, dari perusahaan saya sudah produksi video. Ya, apa ini the do's and don'ts of menawarkan kepada pelanggan. Iya. Cara buka obrolan seperti apa. Jangan lakukan pada saat orang lagi tanya tentang ini. The do's and don'ts-nya. Iya. Oke. Dan si SPG ini sebelum tugas, 2 hari sebelumnya udah terima video, dia pelajari dulu. Iya. Dia pelajari dulu. Oke. Ya, sampai dia pelajari dulu, baru nanti dari supervisor atau siapa ya. Oke, kita online ya. One to one ya. Kita peragakan ya. Oh. 10 menit aja. Oke. At least 70% of the mistakes can be avoided. And it is free of charge. No training fee. Kan nonton video. Iya. Nggak susah kok ya. Ini gue ngajak brand-brand besar coba deh. Harusnya kolaborasi ya. Gimana kalau kita memanggil buat kawan-kawan semua yang mungkin perusahaan FMCG, mungkin retail, yang akhirnya yang harus menggunakan satu jasa yang namanya SPG misalnya. Akhirnya dia coba masukin ke mall apa segala macamnya. Coba aja kita panggil brand-brandnya. Terserah mau dari korporasinya, mau dari si produk brandnya itu sendiri, atau pabrikasinya, itu bisa loh dibuat Bisa satu. banget. Ada nggak kayak seminarnya, boleh nggak coach? Misalnya kayak mereka siapa tahu terpanggil supervisornya atau mungkin bos-bosnya langsung gitu ya. Kayak brand-brand banyak lah zaman sekarang. Misal berangkat dari Unilever tadi, turunannya kan banyak tuh. Iya. Mungkin Lifebuoy, Clear, apa segala Iya, macamnya. iya. Bikin aja satu training. Iya. Bisa nggak? Ini saya bantu aja Video, linknya semua. video digital aja, gak usah kumpul Nggak, orang. belajar sama Iya. coach James aja dulu. Kita kumpul aja bikin video buat mereka. Oh iya. Bikin video buat mereka. Shooting SPG aja. Gue bikin skripnya. Serius? Gue bikin skripnya, you shooting SPG-nya, jadiin training modul, kirim ke semua karyawannya, SPG-nya belajar. Nonton dari video. Oh iya, lebih simpel Bikin sekarang. sekali aja, faktor perkaliannya murah banget. Oh Satu seri lah, katakan 10 topik ya. iya. 10 topik. Ya, bikin syutingnya 10 topik berapa susah sih? Ya kan, Oke. 5 menit, 1 topik, 10 topik kan sekian doang. Produksi 3 hari juga kelar. Ya, terus dia bagi aja ke 3.000 SPG seluruh Indonesia. Wah. Iya. Ayo, Ini kita- leader-leader juga harus paham berarti kayak begini-begini ya. Iya, teknologi udah di tangan kita. Dan setiap hari kita begini aja udah bisa jadi konten. Susah apa sih? Oke, ini Coach James gue coba memanggil teman-teman semua, mengajak. Ini pas banget nih. Kalaupun ada seperti ini, saran saya ambil Top Gun Leadership Bootcamp. Ya kan? Ini Oktober. Oh, bentar lagi dong ya. Di Oktober. Nah, Yes. ini posternya kita munculin teman-teman kalau gimana cara mau akses nih. Cocok nih. Kalau saran saya mendingan berita yang beredar harusnya kepukul buat kawan-kawan retail. Harusnya kepukul. Kayak misalnya tadi Unilever. Karena kan ini kan kita konteksnya adalah mengenai SPG yang dikirim atas dasar si perintah leadernya. Oke. Nah, artinya SPG-nya mungkin ya udah asal turun aja tugas. Canvassing, pameran apa segala macamnya. Tapi kan gimana leadernya itu benar-benar ngelit kan? Nah, berarti makanya cocok nih Top Gun Leadership Bootcamp. Yes. Leader pada ngumpul, belajar mindset yang benar, baru lu delegasikan ke SPG. Iya, Jangan iya, langsung iya. tiba-tiba, ayo. Makanya turnover jadi gede banget Gede gitu. banget. Dan ya garamin laut lah. Kegaramin laut. So dan misalnya ini saya tidak tahu ceritanya, saya sok tahu aja ya. Oke. Katakan
melalui modern market, traditional market, omset turun. Yeah. Okay? Bisa nggak kita tariklah di setiap wilayah 20 staff kita yang punya potensial, punya bakat, kita ajar dia supaya dia ni jual produk kita. Katakan saya Unilever ni, dia ni jual produk kita lewat TikTok. Keranjang kuning. Oke. Gue bagi hasil buat lo. Gue kasih komisi buat lo. Sekarang selain dari, you see, if it's in the supermarket, you have to wait for the traffic to come. Right? But if I hear, I go to your pocket. Oh iya, langsung. Directly. Langsung loh itu. I go to your pocket. Okay? Bypass. Bypass. Belum tentu kita ke supermarket itu kan. Kalau di sini kan orang udah kena algoritma ya. Iya. Jadi dari sini. Sehingga ada segmen market yang ke supermarket. Tapi ada segmen market yang tadinya mau beli sesuatu atau nggak beli sesuatu karena beli sih. Betul. Beli kan? Nah itu bisa selamatkan mungkin 10-20% revenue kan. Okay. Karena you know there is a segment of market who shops digitally. Iya. Why not? Iya lagi nih. Maksudnya ya mohon maaf ya, case ini kan karena memang bukan maksudnya menyudutkan kayak Unilever apa segala macam, karena memang kasusnya Anda muncul di sini gitu. Iya. Mengingatkan gue bahwa segede itu aja, gue masih sering ketemu SPG yang kita kan juga lumayan ngamatin ya di dunia ini. Jadi nggak selamanya gue jadi konsumen, tapi kan gue juga jadi produsen gitu ya. Kan kayak sekarang kan gue juga lagi jadi sales nih, ya kan podcaster apa segala macamnya gitu. Jadi kita juga menyelami dunia itu gitu, praktisi juga. Itu reaktif banget coach ketika padahal brandnya gede kan. Ya kita tahu lah masuk supermarket ya nggak mungkin kalau nggak brandnya gede gitu kan. Listing, waitingnya, segala macamnya gitu kan. Ya belum lagi kapital misalnya kalau dibutuhkan gitu kan. Itu benar-benar gede. Tapi penawaran-penawarannya gue bilang, oh ini ujung tombaknya berarti ini tanda kutip harus dijewer-jewerin oknum leader-leadernya nih ya. Kayak lu gimana sih mensupervisinya? Trainingnya gimana sih? Makanya pernah ada satu jargon middle management itu akhirnya yang kena dampak PHK. Ya, mau dari kena AI lah, mau dari ya karena dia nggak mengeksekusi, taunya supervisi, tapi supervisi juga berantakan. Ya middle management sekarang lagi tren middle management itu kena PHK. Middle ke atas ya. Iya. Karena banyak reporting system kan sudah nggak perlu dia yang bikin reportnya. Betul. Ya kan, problem solvingnya pun nggak terlalu perlu dia. AI pun bisa bantu. Iya dan sebagainya. Banyak sih. Wah keren. Tapi menurut saya the world has changed for better or for worse, ya. Tetapi jadi lebih mudah dan lebih murah. Dengan teknologi. Ya kan, dengan teknologi bisa lebih jadi mudah dan murah. Dan dulu sesuatu yang tidak memungkinkan sekarang sudah bisa memungkinkan. Meeting by Zoom. Itu kan signifikan banget ya. Jadi dulu kalau meeting ya mau ketemu bos ada sesuatu yang mau disampaikan 2 jam, itu semua manajer dari seluruh Indonesia harus terbang kumpul. Ngomong sih 2 jam. Iya hanya 2 hari. Sekarang Zoom udah 2 jam kelar udah pulang kerja tuh. Produktif banget, gratis lagi. Kayak kemarin di Nepal begitu berhasil tergulingkan lah ya, tanda kutip ya, Perdana Menterinya ya. Akhirnya pemilihan yang baru, pemimpin yang baru itu dipilihnya sama Gen Z lewat Discord. Iya itu. Mana foto-fotonya? Oh ini nih kayaknya nih anti korupsi ya. Lewat Gen Z viral. Ini aja kali gue pilih akhirnya yang si ibu itu yang naik gara-gara dia dari dulu menyuarakan kan anti korupsi kan sempat dipenjara segala macam. Yang pemimpin yang sekarang ya dipilih lewat dasar Discord. Iya. Jadi murah banget ya. Murah demokrasinya banget, murah gitu ya. Murah banget ya, terlalu disederhanakan memimpin satu leader seperti itu ya. Ya for better or for worse lah, tapi teknologi buat lebih convenient, lebih murah dan lebih mudah. Jadi banyak hal yang tidak memungkinkan sudah jadi memungkinkan. Tapi sayangnya kita ini hidup dengan teknologi yang begitu powerful, tapi nggak garap secara optimal loh. Nggak garap secara optimal. Ya kan? Ya seperti tadi. Training harus kumpul. Kenapa nggak bikin video sebar aja semua? Right? Oke. Dan kita nanti akan ada, setelah itu kita ada role playing ya, simulasi ya. Masing-masing dikasih 5 menit ya. Jadi depan
handphone aja. Oh, kita rekam lagi simulasi. terus kumpulin lagi ke grup gitu Iya, ya. kumpul lagi. Ya kan? Oke. Oke, sekarang kita simulasi ya. Kalian 15 orang Zoom ya. Oke ya. Sekarang customer lewat nih. Tanya kamu, Mbak, Rak beli sendok di mana sih? Ya, bagaimana kamu buka percakapan sehingga dia mau beli sendok tapi akhirnya you arahkan dia beli sosis. Oke. Ayo, role playing. Iya. Lewat Zoom. Oke. Gak susah kok. Iya lagi. Ya kan? Bikin skenario aja, bikin skrip aja. Ayo, training yuk. Lewat Oke. Zoom, santai-santai. Lu mau di mana? Kafe silakan. Di tempat tidur silakan, kebun silakan, taman silakan. Yang penting kita Zoom, kita coba kan. Nggak penting lu di mana, nggak penting lu pakai apa. Yang penting gua ajar otak lu kan. Iya, oke. Dan itu yang termasuk yang Top Gun Leadership Bootcamp. Ini offline ya? Ya, ini offline. Saya akan ajarkan teman-teman apa sih bedanya antara seorang manajer dan leader. Oke. Kapan manajer penting, kapan leader penting, apa pekerjaan seorang leader, apa peran seorang leader ya. Dalam kondisi sekarang yang gonjang-ganjing serba tidak pasti, peran leader itu seperti apa sih? Oke. Ya gitu. Di sini ya coba detailnya ya. Nah, lu tinggal klik aja, sebenarnya linknya udah kita siapin. Karena sebenarnya kuncinya tadi gue nemu narasi bagus banget dari Coach James, yaitu kenapa akhirnya harus terkesan perusahaannya bagi yang merasa ya, yaitu tergesa-gesa untuk lakukan darurat efisiensi. Tapi kalau dipikir-pikir sementara leadernya kemana? Iya. Kok harus PHK massal? Sementara leader itu kan ngeliatnya ke depan. Masa depan, setahun lagi mau ngapain, dunia lagi ke arah mana. Oh, ada future finance, namanya cryptocurrency. Oh, ada karyawan yang rela nggak mau dikasih gaji THR. Namanya robot AI gitu ya. Kan begitu kan? Ada menteri sekarang kayak Ada menteri pakai AI juga. Menteri aja diganti apalagi kalau yang karyawan biasa-biasa aja. Kayak begitu kan? Nah, maksudnya dengan ada seperti itu berarti kuncinya di leadernya ya berarti. kuncinya is always the leader. Leadernya apa nih? Angkatan apa layernya? Ini yang ini nih, Top Gun Leadership ini. Kita bahas biasanya yang ikut Top Gun Leadership ini adalah business owner. Oke. Ya, business owner dia harus tahu lah sebagai business owner peran leadershipnya di mana, dan juga manager. Ya, manager itu selalu pakai dua topi kan ya. Dia pakai topi sebagai manager, lepas topinya pakai topi sebagai leader. Nah, dua topi ini apa sih? Kapan lu pakai topi manager? Nah, kalau pakai topi manager kerjanya apa? Kalau pakai topi leader kerjanya apa? Ada ya begitu ya? Mereka nggak tahu. Satu aja spill. Perbedaan satu aja antara topi manager sama topi leader. Karena seperti ini tadi mirip-mirip. kita sudah bahas ya tadi. Manager adalah orang yang manage, mengelola. Jadi pekerjaannya adalah mengelola, betul? Mengelola apa? Sumber daya semualah. Supaya apa? Supaya capai target. Oke, jadi manajer adalah orang yang dikasih target dan dikasih sumber daya supaya dia mengelola sumber daya ini supaya capai target. Okay, so the job of the manager is to manage lah, melalui proses lah, melalui SOP lah, terserah. Manage supaya capai target. Okay? Lepas topi manager, pakai topi leader. Nah, sekarang kalau sebagai manager, gue urus capai target sih. Tapi dengan tren yang akan terjadi 3 tahun ke depan, cara kerja kayak gini akan berhasil nggak? Oh. Orang-orang kayak gini cocok nggak? Produk kayak gini bisa nggak? Penawaran kayak gini bisa nggak? Cara menawarkan marketing channelnya dengan kayak gini, pakai pasukan sales semua 5 tahun ke depan, bisa nggak? 5 tahun ke depan belum tentu lu ada orang sales. Belum tentu ada orang mau kerja orang sebagai sales. 5 tahun ke depan, belum tentu door to door. 5 tahun ke depan, semua digital. Nah, orang-orang kayak gini, 5 tahun ke depan, orang ini dipakai untuk digital, bisa nggak? And if belum bisa, what do I need to change and prepare so that 5 years later, my team is ready? Itu leader tuh. Oh, ya. Oke, jadi manager fokus ke bulan ini. Leader fokus ke 2 tahun lagi, 3 tahun lagi. Okay. Oh iya, sementara subjektivitasnya manajer, taunya nge-manage, jadi dia rasa-rasa ini udah oke nih, Ini tapi oke. tanpa ngeliat masa depan ya. Masa depan. Jadi subjektif sekali ketika memang udah pertumbuhannya waktu berjalan, Iya. jangan-jangan nggak kepake tuh. Nggak kepake. Pasti Makanya nggak mungkin kepake. timnya kesana jalan di tempat targetnya ya. Iya.
infrastrukturnya nggak cukup, bandwidth-nya nggak nyampe, Oke. orangnya gaptek, betul kan? Oh iya. Nah, jadi mungkin untuk dunia ke depan itu, maaf nih, si usia 50 udah nggak kepake nih. Saya harus cari usia 28 nih. Right? Nah, jadi sementara ini, beliau ini yang sudah berbakti begitu banyak tahun, saya harus apain nih? Supaya jangan tiba-tiba gue PHK dia nih. Ada 5 tahun loh, ada 3 tahun loh untuk mempersiapkan dia dengan baik. Supaya mau dialihfungsikan, atau mau retraining, atau benar-benar nggak ketolong, nggak kepake. Kan you can see what's gonna happen, right? You can see what's gonna happen. You can see with this people, will it happen? With this system, will it happen? Nah, itu kan leadership. Itu leadership. Kenapa banyak manajer nggak pikir ke sana? Karena pagi siang malam dia ditanya atasan, lu udah capai target belum? Wah. Jadi yang dia fokus target. Iya. Nggak pernah atasan tanya, apa persiapan Anda untuk 3 tahun ke depan? Mati. Iya lagi. Yang nggak tanya, gue nggak kerja lah. Wah. Lo tanya gue gak kerja. Iya, lu nggak nanya, gue nggak kerja. Berarti buat lu nggak penting kan persiapan 3 tahun ke depan? Lu nanya kan capai target. Berarti buat lu penting banget capai target kan? Ya udahlah, itulah yang gue fokus. Wah. Because nobody demands me. The KPI is not about future. The KPI about managing today. Now, iya. So you measure me for today, you ask me for today, I work for today. You don't ask me for tomorrow. No KPI for tomorrow, not my company. Why? Kurang kerjaan. Bukan perusahaan gue ya. Iya. Makanya gak merasa memiliki ya. Ya. Maka nggak kepikir ke depan kan. Karena nggak disuruh pikir ke depan. Kalau mau belajar langsung ada di bawah teman-teman. Tinggal klik aja linknya di bawah tuh. Itu loh yang saya sampaikan. Supaya pulang. Perspektifnya beda banget. Perspektifnya beda banget. Oke. Itu yang saya lakukan. Wah, keren. 2 hari 1 malam bootcampnya. Iya, itu spill doang ya. Hah, belum ada apa-apanya nih ya? Ya. Masih banyak tahapan nih. Saya pernah bareng loh sama Coach James gitu di sebuah event waktu itu 360 Business Blueprint kan. Yes. Wah, top. Kalau emang pertemuan kayak begini mah Iya. euforia, value-nya semua ya, secara psikologis itu Yes. beda ya kalau udah langsung ada papan tulis lah, ada Beda. role play, ketemu tatap langsung. Waktu itu sesi saya hanya 2 jaman ya. Iya kalau Iya, nggak salah 2 lupa ya, 2 jaman. jam Iya, ya. seru banget itu. Ini berapa? Ini 2 hari 1 malam kan. Oh, jamnya? Pagi sampai Jam 9 sampai jam 9 hari pertama. Dan semakin malam semakin gila. Iya. Saya pikir kan 2 hari 1 malam ya 2 harinya kan bukan berarti 24 jam dong. Saya pikir atau enggak mungkin dari siang sampai maghrib. Ini dari pagi ketemu malam ya. Ketemu malam habis maghrib kita lanjut 1 sesi lagi. Loh, berapa orang yang ngajar? 2 kami berdua aja. Iya, maksudnya ganti-gantian. Iya, ganti-gantian. Pak Alfa dan saya. Pak Alfa Maulana, Sales and Leadership Professional Trainer. Oke. Iya. Hari Jumat, Sabtu, 10-11 Oktober 2025. Yes. Berapa total? Ini kan hotel bukan sih? Ya hotel. Pak? Hotel ya? Iyalah hotel lah. Nah, hotel kan biasanya ada limitnya tuh. Ruangannya ada berapa pax? Ruangannya biasanya 50 sampai 70 orang sih. Dikit amat. Iya, kita nggak banyak-banyak. Lah, yang udah daftar berapa? Belum tahu, tim saya yang handle. Lah nih kalau kita ajak mereka, ya pokoknya kalau nggak bisa diakses ya berarti kehabisan gitu aja ya? Sudah kehabisan. Iya, kalau nggak bisa akses habisan. Ya biasanya pada 70 kita tutup lah. 70 kita tutup. Ngebut nih karena sekarang udah Ya. tahu berapa? Dan ini hanya setahun sekali nih. Oh. Setahun sekali. Dan ini para business owner dan manager datang dari seluruh Indonesia. Bahkan banyak dari luar kota. Karena mereka rasa di luar kota mereka nggak dapat ini. Oh iya. Iya, jadi mereka datang. Karena ilmu-ilmu, mohon maaf ya, ilmu-ilmu leher ke atas tuh yang untuk leader, sales. Iya. Dengan segala hormat bukan di daerah ya. Gue nggak Iya. tahu kenapa Jakarta sentris banget ya. Iya. Ya Jawa sentris oke lah ya. Iya. Karena mereka di sini semua ngumpulnya ya. Iya, karena size-nya sih. Ya, tapi dari sini sering dari Palembang datang, dari Pontianak datang, dari Aceh, bahkan gak jarang dari Timor Leste. Iya. Ada success story-nya gak sih? Ikutan Top Guy Leadership yang tahun lalu gitu maksudnya. Banyak lah. Biar teman-teman tahu gitu maksudnya. Kalau gue ikut, so what? Iya. Terus iya.
Gitu. Gimana caranya? Bisa berubah kah? Ada satu ibu muda ya, she's I think about 30 lah. Ya. Dia ikut Top Gun tahun lalu. Pulang dalam 3 minggu, dia lapor ke saya, Pak, omset naik 2 kali lipat. Dan saya sudah ketemu cara untuk mengekspansi bisnes saya. Kebuka langsung. Kebuka langsung. Seru lah, banyak lah. Industrinya apa dia? F&B. Oh. F&B, dia punya restoran. Ya, di mana ya? Di Padang ya? Iya. Dan industrinya nggak cuma F&B, pasti banyak dong yang ikut. Macam-macam. Ada yang apotek, punya apotek di Bogor. Setelah itu, Pak, sudah kembang usaha saya. Punya apotek gitu. Apa hacksnya apa? Hacksnya adalah mindsetnya. As a leader, you must do this, you must do this, you must think about this, you must look at this. This is the opportunity, this is the focus. Go. Oke. Generic kan? Generic. Leadership kan generic. Tapi kenapa mereka masih kehambat ya? Masih ada obstacle, bottleneck gitu? Karena belum terbuka. Mampet pikirannya. Mampet ya? Botolnya kesumbat ya? Iya, tersumbat. Ya, jadi saya buka sumbatannya. Wow. Ya, detail. Pokoknya kalau mau cek sebenarnya udah ada di page-nya ya. Yes. Tinggal teman-teman baca aja. Top Gun Leadership Bootcamp. Nah, tuh di situ keterangannya gue rasa sih teman-teman juga merasakan hal yang sama. Siapa sebenarnya yang harus diikuti ya buat teman-teman semua yang harus hadir, business owners, managers, leaders, supervisors, future leaders. Future leader berarti generasi berikutnya. Yes, generasi dan waktu itu yang si ibu itu dari Padang, dia generasi kedua. Oh, untuk nyiapin buat generasi ketiga? Enggak, dia generasi kedua baru take over dari orang tuanya. Kan tinggal lanjutin. Ya. Kan tinggal autopilot, nggak semudah itu ya? Kalau dilanjutin pasti menyusut. Pasti menyusut. Lah kan template, repetisi. Tren menurun. Oh, kalau kita warisi usaha dari bapak kita, product life cycle-nya kan udah muter berapa puluh tahun itu. Bah, benar lagi. Pasti menyusut kan? Jadi begitu kita take over dari orang tua, tugas kita adalah kembangkan. Kalau kita hanya take over dan mengelola, pasti menyusut. Karena sudah ujung-ujung sunset tuh. Oh, oke. Bapak kita kembangin usaha di puncak-puncak usia dia. Oke, di puncak-puncak usia dia 40-an. Oh, itu bisnisnya di masa jaya. Dia serahkan ke kita usia 60. Oh iya lagi. Udah senja tuh, bro. Iya lagi. Kalau kita nggak gas ke bagian yang lain, kembangin ke bagian yang lain, udah menyusut. Tinggal lu ya kumpul-kumpul barang, siap-siap ngepak aja lah. Namanya udah mau maghrib. Oh iya. Bagus banget lagi udah mau maghrib ya. Iya kan? Oh, makanya ada istilah generasi ketiga pemutus ya. Iya, unless you diversify, you inject new energy, new ways of doing business. That's the leadership of the next generation. To lead the company somewhere else. Not to manage the company where your father left off. That's managing, that's not leading. Leading means kesana, yuk let's go. Itu baru lead kan. Kalau hanya mengurus dan mengelola, itu kan manajer. Ngapain perlu anak. Bayar aja profesional urus setiap hari. Oh iya. Iya, perlu anak kan supaya ini usaha papa. Saya punya visi buat papa. Kita diskusi, Pak. Yuk gas ya. Nah, ini kita bawa perusahaan keluarga kita ke masa depan. Itu anak. Kita pimpin keluarga usaha keluarga kita yang papa sudah merintis, kembangkan ke masa depan. Izinkan saya take it to the next level. Anak yang lakukan. Bukan profesional. Kalau mengelola profesional nggak usah anak. Iya, cukup direktur operasional atau mungkin direktur eksekutif. Kalau memimpin perusahaan kita untuk the next sunrise, anak. Tapi kalau mengelola nggak usah anak lah. Profesional juga bisa. Kalau lebih bagus. Lebih bagus ya, kenapa? Lebih bagus, kan dia profesional. Oh. Dia profesional. Kita bisa pantau dia, kita bisa marahin dia. Leadership is not about dipantau dan dimarahin kan. Leadership is about taking the risk kan. Iya. Kita percaya nggak? Bukan keluarga kita untuk take the risk. Untuk keluarga, untuk usaha keluarga. Oh iya. Rohnya nggak di sana.
Oh iya. Tapi anak sendiri gue percaya sih, resiko pun gagal pun gue rela. Kan anak gue. Gagal pun gue rela. Ini kayak ceritanya kita ngundang Ko Andrew. Siapa namanya? Saya lupa lagi. Maaf, Ko Steven, Ko Andrew. Bukan. Yang punya oleh-oleh Kartika Sari ya. Di Bandung. Oh, Apa sih namanya? Bolen deh. Ya kan? Itu kan generasinya dia nggak mau ngasih ke anaknya. Ya nonton deh teman-teman, ada episodenya. Tapi malah kasihnya kan beliau tuh generasi kedua ya. Dari bapaknya. Ngomongin tentang generasi ketiga. Tapi terkait itu adalah jawabannya salah satu yang menyetujui generasi ketiga, pemutus lah. Kalau penghancur kayak kasar banget ya, anaknya ngancurin gitu kan kesannya kan. Itu malah dikasih profesional. Profesionalnya yang udah dipupuk untuk ke depan, duduk di belakang kamera di sini. Gue pikir nih anaknya atau mungkin saudaranya, enggak bro, orang profesional. Oh, karena Apa itu? anaknya nggak dipupuk, Oh gitu. sehingga anaknya nggak punya passion untuk usaha ini. Oh ya. Kalau dari awal nggak ada passion, nggak bisa paksa lah. Malah jadinya berantakan dia. Iya. Oke. Iya. Ini satu sharing. Saya ketemu dengan seorang pengusaha senior ya. Saya respect dengan beliau. Bisnisnya sudah besar ya. Dan saya tanya kepada beliau, Pak, kenapa ya banyak pengusaha sudah sukses, usaha sudah besar, anaknya sudah kuliah ke luar negeri, ya, terus suruh anak pulang urus usaha bapak, mereka nggak mau. Tapi bapak berusaha, berhasil. Semua anak-anak bapak kuliah di luar negeri, tapi balik urus usaha bapak loh. What did you do ya? Sehingga all your children sama-sama kuliah luar negeri, tapi balik semua mau lanjutin usaha bapak. Yeah. Dia bilang, Pak James begini Pak, banyak orang tua waktu dia sibuk kembangin usaha, dia bilang ke anak, kamu fokus ke pembelajaran. Mau kuliah mana, papa bayar. Okay, ya. So anak itu kuliah dan sampai dia pilih jurusan, anak itu sudah punya cita-cita, betul? Iya. Mungkin jurusan fashion designer lah, jurusan food chemical lah, whatever lah. Yeah. Ya, nutrisi lah, dia sudah punya passion. Arsitek lah sudah punya passion. Dia belajar 5-6 tahun di university, berjuang, akhirnya lulus. Dia sudah punya cita-cita, saya kerja di sini, saya kerja di sana, saya punya usaha fashion designing apa. Dia sudah punya cita-cita nih. Yeah. Tiba-tiba lu suruh dia pulang. Urus toko kacamata papa yuk. Nih kalau begini baru kebayang nih gue nih. Iya lagi. Betul kan? Iya lagi. Saya sudah punya cita-cita, Pak. Saya sudah punya jurusan, Pak. Suruh gua balik urus toko kacamata lo. What's the purpose? Maka dia protes kan. Karena dia sudah punya cita-cita. Nah, teman saya dia bilang, Pak James, anak saya dari SMP sudah sekolah di Singapura. Okay. Tapi setiap liburan sekolah, saya ajak mereka pulang dan sengaja saya timingkan rapat dengan manajer-manajer saya waktu anak-anak saya pulang. Okay. Sehingga mereka hadir dari SMP, diskusi rapat bisnis kita. Sehingga dari kecil dia sudah tahu kesulitan yang papa alami, peluang-peluang yang masih ada di depan. Setiap tahun saya ajak mereka balik, 2 tahun sekali ikut rapat. Sehingga mereka ngerti dan punya roh usaha saya. Sehingga mereka dengan sendirinya, waktu dia university, dia pilih jurusan marketing, jurusan bisnis, jurusan finance. Karena sudah punya, karena dia tahu, I'm coming back because this business has potential. Keren. Untuk apa gue bangun dari nol, sedangkan usaha bapak gue sudah cukup bagus. Gue tinggal kembangin aja. Wow. Saya libatkan mereka dari kecil, Pak. Banyak orang tua suruh jangan ikut, lu belajar aja. Tapi sudah wisuda baru tarik balik. Nah, berarti insya Allah pilihan saya tidak salah. Suka membawa anak-anak saya umur 4 tahun, 6 tahun ke perusahaan gitu ya. Minimal dia tetap punya mindset atau punya satu narasi-narasi yang nggak asing nanti di kemudian hari gitu ya. Dan bukan cuma ajak dia lihat kesulitan yang ada di usaha papa, tapi juga peluang yang ada. Dan papa belum bisa garap karena papa nggak punya orang. Jadi dia lihat potential, dia bukan lihat problem.
Oh, oke. Kalau dia buset, kantornya, perusahaannya kusut banget. Terima kasih, gue nggak mau dah. Baru duduk udah dikasih tahu ya, ini kita punya piutang di sini, nanti susah nagihnya nih. Ini kita punya beban di sini. Itu kayaknya ribet banget ya. Iya, kalau dia lihat kusutnya, mendingan gue buka dari nol dah. Iya. Tapi kalau dia lihat potensialnya, kusutnya potensialnya gede. Untuk apa gue buka dari nol? Tinggal numpang aja lanjutin. Oke. Ya kan? Itu menarik sekali tuh. Waduh, itu juga sebenarnya ada nggak bocoran-bocoran TV-TV materi yang tadi? Itu bisa di dalam diskusinya, di Q&A-nya. Biasanya ya? Q&A hal kayak gini keluar. Untuk future, mempersiapkan dalam, bukan future di target atau mungkin milestone perusahaan, tapi lebih kepada nggak cuma keluar nggak hanya di OKR, KPI, tapi yang tadi tuh generasi berikutnya itu yang lebih mahal tuh. Nanti itu mungkin di pertanyaan juga bisa dibuka ya. Bisa. Ya, jadi kalau untuk acara seperti ini, camp seperti ini, biasa Q&A-nya banyak banget. Oke. Ya, di sanalah pengalaman saya dan sebagainya itu keluar. Oke. Mantap. Untuk belajar di sana, silakan teman-teman cek aja di bawah. Mungkin terakhir sebagai penutup obrolan dalam artinya biar mereka proven lah. Coach James ini berarti banyak bawain perusahaan-perusahaan. Buat yang belum tahu, siapa tahu teman-teman mungkin udah beberapa yang tahu karena nonton episode kita yang pertama kali ya. Itu boleh diceritain nggak? Maksudnya Anda bisa sharing-sharing seperti ini, ada pernah megang perusahaan apa segala macamnya gitu ya? Saya kan punya usaha sendiri, ya. Saya punya pengalaman training center dan sebagainya. Tapi banyak sekali pengalaman saya justru dari menangani masalah-masalah perusahaan-perusahaan lain. Ya kan, dari problem mereka, terus saya bantu cari solusi, saya arahkan melalui training, murni training ya, nggak ada consultingnya, nggak ada coachingnya, ya murni training seperti ini aja. Tapi bahkan dalam 2 hari ini aja, 2 hari seperti ini, mereka pulang 1 minggu kemudian, 2 bulan kemudian sudah ada testimoni. Ya, dan ada yang ikut training saya berseri, karena training saya topiknya beda-beda. Alright. Ada yang bilang kita kenal lah, Pak, saya sudah ikut 7 training Bapak, 8 training Bapak, ya, dan puji Tuhan nggak sedikit yang bilang saya bisa jadi hari ini karena saya ikut training Bapak. Ya, mindset saya ubah, pola pikiran saya, cara saya menata perusahaan, cara saya hitungnya, cara saya manage-nya, cara saya pandang segala sesuatu, because affected by you. Wih, mantap. Oke. Nanti kita main-main kalau bisa tanggal Oktober ya. Ayo main-main ya. Nanti iseng mampir-mampir. Sekalian liput acara. Iya. Buat nanti siapa tahu buat ada yang nanya di kemudian kan, boleh. Kita udah punya satu liputan. Ini loh yang dipelajari mungkin apa segala macamnya. Nanti kita lihat ya. Jadi buat teman-teman, keren deh Bang ya. Teman-teman harus belajar sama Coach James Gui. Nggak berhenti dapur coklatnya kayaknya. Iya. Kayak doyan aja langsung masih. Enggak, supaya teman-teman lihat dan teringat teman-teman yang Anda mau kirim cake-nya. Habis ini sudah bisa langsung pesan ke dapur coklat dari cabang-cabang yang paling dekat lah. Mantap. Oke, kalau gitu kayaknya demen banget karena emang semua orang juga suka sama dapur coklat. Gue pun juga demikian. Dari muda Coach. Orang tua dulu, wah, dari zaman-zamannya di Jaksel banyak nih. Bang, kita kasih hadiah aja. Kalau gitu kelihatannya suka nih. Coach James Gui. Suka. Ini langsung kita bawain buat bawa pulang. Buat orang rumah. Ini udah jamin ya, nggak kasih ke orang lain. Iya. Sorry ya teman-teman para nonton ya. Jadi Anda jangan baper kayak ada langsung masuk saya sana tapi nggak dikirimin. Ya. Silakan. Sama-sama Coach. Makasih ya. Nanti aku mampir-mampir di tanggal 10 deh. Ayo, siap. Sambil 10 kalau misalnya kesibukan saya, meskipun saya tahu kan saya lebih sibuk dibanding Pak Presiden ya, tapi maksud saya ya. Percaya banget. Ampun, hilang nih gue ntar nih. Thank you Coach ya. Thank you. Kalau mau belajar sama beliau langsung aja cek aja di bawah. Kita kasih solusi.